sama. Tapi ya apapun bisa terjadi karena kita tahu kekuatan Erca dengan Loi yang berapa kali kita lihat bahkan di group stage selalu diberikan priority Loi-nya yang berbahaya, selalu bisa untuk memberikan impact yang mengejutkan pada setiap lawannya. Setuju banget. Dan Lui, gue paling setuju Lui first pick yuk. Gak ada masalah. Selama lu bisa maksimalin hero-nya, gas first pick. Oke, jadi kita akan membawa kalian ke game yang pertama, match yang pertama juga antara Raja Phoenix melawan Kagendra, duel udara. Siapakah yang akan dibawa turun ke darat? Sementara kalau ngomongin mid-nya, Matilda nggak cepat banget ya. Clear udah pasti kalah lah kalau untuk clear sama Chow. Lebih unggul Chow-nya juga. Dan tipikal hero yang enak lawan Matilda adalah hero yang memang punya damage. Seperti Chow, 2 kali duality. Cukup sakit juga, rupture. Lui-nya. Serangan pertama, ya. Tapi ada 4 trill, ini juga memang dari Raja. Damage pokoknya nomor 1 ya. Ya butuh damage. Ya dimana Lui-nya pun ya bukan trill memang, tapi rupture kan penetrasi damage juga berarti. Gue ngerasa Lui sebenarnya talent pertama bebas apapun yang dia mau, tapi kalau misalkan disages, inspire enak untuk cooldown dan ada mana ranger. Oke. Menarik melihat bagaimana Lui-nya dari Erca ternyata 3 kali bermain 2 kali menang, menandakan bahwa Lui-nya masih sangat berbahaya sekali Banget. Ini yang perlu jadi PR tersendiri karena so far dari Kagendra mereka hero-hero ngecek rumput mungkin dari Frenzy. Tapi namanya Frenzy ya Matilda, HP-nya kan gak terlalu besar kalau bisa mereka di burst rame-rame sama tempat dari Raja. Jadi ya, yang penting purify sih, karena dia bisa lolos kan akhirnya dari maut. Ntar akan beda kasusnya ketika udah jadi Flash of the Oasis. Nah itu dia bisa lolos tuh. Mungkin tanpa purify tapi di bagian top lane. Wah ini dia nih, Frenzy udah mulai ketahuan, udah mulai ketemu dengan GR Boy, tapi sayangnya masih belum ada inisiasi yang berhasil dilakukan oleh Raja. Ya ini screening aja ya dari GR Boy-nya, cakup lagi. Sama ya untuk Chow di awal mobilitas tinggi kayak gini susah sih untuk dipegang. Ya, udah punya Surpo, udah punya Jet Kundo. Tantangan yang pertama pun hadir di Lane of Down Level 4. Ya, tentu dia sih udah bisa terbang-terbang nih ntar lagi nih. Tapi Rehansia juga udah level 4, jadi untuk kedua EXP lane-nya bisa untuk saling bertarung saat lagi. Nah, sekarang dengan turtle yang dipegang oleh Kagendra, Daniel dengan ada yang Unleash the Beast yang dia copy, coba untuk memberikan satu pressure berlebih terhadap teman dari Raja Phoenix. Dan bakal Float berhasil dapatkan. Ronnya benar-benar marah kali ini, dan GR Boy hampir saja ditumbangkan, dan turtle berhasil dipegang oleh Kagendra. Itu yang gue maksud yuk, Valentina ketemu sama Lukas akan terjadi hal yang tadi kita saksikan. Dia kan bisa nge-zoning sendirian, dan power Lukas fighter yang dimana turtle pertamanya harusnya kuat itu jadi turun. Sementara bukan hanya turtle, orange buff-nya pun di-invade. Ini keunggulan berganda untuk Kagendra. Mahal sih apa yang dilakukan oleh Kagendra di arah turtle tadi barusan. Ya impact dari Daniel yang begitu perkasa juga. Dia langsung tahu targetingnya harus ke siapa. Udah level 4 pula tadi. Dan akhirnya ini membuat dari Hans Asviana, dia harus coba untuk farming lebih sih, dapetin point kill mungkin. Untuk kill, potensi killnya jujur hanya ada di gold lane menurut gua. Dan Povius level 4 ya, dia bisa ngelawan cicinya balik. Mungkin di awal ya dia akan pasrah aja kena yo-yo-nya. Ketika udah level 6 akan ada kasus yang berbeda, dia bisa ngasih damage balik. Seenggaknya dia akan bertukar darah dan bikin cicinya juga nggak full HP. Ya, minimal setengah darah dari dua-duanya ada lah. Jadi sama-sama menghambat laju mereka untuk membantu team fight. Kita belum melihat bagaimana diversion dari Erca nih. Mungkin untuk level 4 belum ya. Malefic Gun di item pertama ya. Brody butuh range juga yang lebih pasti. Kalau mau garak, Heptasis bisa. Tapi kalau memang mau ngedeliver damage aja dari jauh, Malefic Gun juga oke. Ada penetnya kan? Ya, itu lumayan banget untuk Brody. Dan dia udah lebih unggul dibanding Kari sih dari segi range. Harusnya agak lebih sedikit agresif gak sih dari Hehe untuk bisa ngasih pressure. Atau bahkan minta bantuan dari JR Boy. Yang so far Hansi minimal di pancing dulu purify-nya. Tapi ada Spear of Alpha dan RCA dalam masalah. Akhirnya berhasil dihilangkan, bahkan ada antar jemput yang dilakukan oleh sosok Matilda. The Way of Dragon mengarah ke dalam tubuh Ron. Tapi Ron masih mencoba untuk melakukan diri. JR Boy yang still alive. Bahkan sekarang dari Hehe yang bakal coba untuk pressure. Hey, where are you going brother? Selesai dia di tengah. Efek Terrify tadi yang bikin Hehe juga gak bisa kabur. Plus spellnya juga udah terbuka. Ya gue rasa tumbangnya Ron ini menjadi hal yang tetap diuntungkan sama Kagendra. Dia bisa pegang sekarang kendalinya. Turtle-nya coba di set up. Walaupun
Raja harusnya dia tetap kontes. Dia bawa luka, sayang kalau nggak kontes. Iya. Dan sekarang tinggal cari positioning aja dari Hansa Stiana. Tapi sekarang lihat bagaimana JR Boy yang mencoba untuk melakukan The Way of Dragon ya. Tapi JR Boy low HP langsung bisa untuk dipanis begitu saja oleh teman-teman dari Kagendra. Bahkan lihat dari belakang Unleash the Beast mencoba untuk mendapatkan satu player dan Shogun lah yang berhasil menghilang. Tapi Rehan sih semua mata menuju kepadanya karena Hansa Stiana sekali lagi tumbang dan Turtle dikantongi kembali oleh Kagendra. Ini early game yang bagus banget dari Kagendra nih. Dia dapetin 2 turtle plus poin kill yang unggul jauh. Mereka butuh hero scaling, hero Trinity, Kari. Dengan adanya 3 item nanti, impact-nya akan dahsyat. Bahkan sebelum jadi. Oke, Daniel seperti dari tengah langsung bisa tershutdown begitu saja di tangan anak-anak raja. Mau tukar merehan ya tadi ya. Misalnya gagal, kalkulasi damage-nya kurang pas. Tapi it's okay. Kayak, ya kerugiannya nggak sampai separah itu juga. Antivirus first item dari Povius gue suka banget. Karena dia sadar dia akan jadi frontliner salah satunya. Jadi jangan bikin domi, jangan bikin Thunderbelt dulu. Sebisa mungkin cari item defense yang memang pasti bikin dia kuat di depan. Ya, emang tipikal mungkin Shogun juga punya pengalamannya ya. Pengalaman gak bohong emang. Dan akhirnya terlihat bagaimana impact dari antivirus yang sudah di-build tadi. Tapi di arah top lane ini sepertinya mulai ada gempuran yang dilakukan oleh teman-teman raja menghilangkan satu outer turret. Tapi di bawah juga kayak ditukar lagi. Tapi ada satu diversion dan Daniel yang seperti dalam masalah yang cukup besar. Gak selamat Daniel di arah tengah. Bagus banget tadi diversion di posisi yang bagus. Satu pick off lagi dan Daniel berarti udah 2 kali tumbang nih. Harus lebih hati-hati lagi. Walaupun teman-teman dari Kagendra juga terlihat masih fine untuk nge-backup mid-nya. Gak ada yang hancur juga, masih aman. Tapi gold ini mulai ketarik nih. Dengan 2 kalinya tumbang Daniel, tadi 2.200. Sekarang turun ke 1.200. Iya loh, kurang 1.000 ini berasa juga loh. Menandakan bahwa dari raja ya ini udah lumayan bisa untuk catch up dari permainannya. Udah tahu siapa yang jadi target operasinya. Agak kaget gak sih ngeliat Turtle yang tadi rate-nya kecil banget kan untuk Kagendra. Sekarang ternyata dia kontes dengan lumayan rapi. Ya gue mungkin bisa merem lah dengan siapa yang dapat, tapi kontesnya bagus. Ada satu round push yang dilakukan oleh Shogun menuju ke arah Rehans ya dengan IMU kepada Unleash the Beast. Daniel udah siap perang juga. Hehehe, posisinya agak sedikit berbahaya, terlalu ke depan dia kali ini. Bahkan coba untuk maju ke arah depan dari Daniel ya. Ada diversion ke arah belakang. Kejutan mulai hadir dari Raja Phoenix dan bahkan membuat dari Jarboy gak selamat. Ditukar satu sama Romer. Shogun yang juga dan bahkan Erca. Ya kali ini dibuat tidak berkutik tapi Hans Asfiana memberikan kabar baik untuk Raja. Turtle didapatkan dan Daniel. Wow. Dia masih siap di arah rumputan. Dan bahkan sekarang mengejar ke arah satu Reanzi. Dan Reanzi gak bisa kemana-mana. Daniel hadir kembali dengan Unleash the Beast. Rasakan ultimate pun sendiri. Tapi DBS dari Hasafiana belum cukup untuk menepaskan Daniel. Itu dia Unleash the Beast yang di copy. Dengan damage yang lumayan sakit, midnya masih bertahan. Tapi gold mulai ditarik ke Raja. Diversion di posisi yang baik bisa membalikan keadaan dari ketertinggalan gold hingga sekarang sama. Gila. Satu momen kejutan. That's why ini benar-benar alasan yang begitu tepat kenapa Luoi menjadi first pick di tangan Erca berkali-kali. Itu sama kejadiannya, sama persis dengan momen Dewa United kemarin. Hero-nya pun sama, Luoi plus Lukas. Ketika Lukasnya datang dari belakang, di posisi yang bikin sang gold lane udah gak bisa lari lagi kan, Purify juga kan. Jadi gak ada flicker, gak ada safety-nya sama sekali. Dengan phantom step yang kecil juga Kari, itu bakal udah jadi dead end. Satu-satunya yang bisa nyelamatin Matilda. Iya, mau gak mau. Tapi kayaknya tadi ketarik guiding win itu buat si Ron kalau gak salah. Iya, karena fokusnya team fight di depan. Iya. Dan ternyata baiting yang dilakukan, kiting yang dilakukan itu berhasil. Dia cukup keluar dari depan jadi pancingan yang membuat sampai teman dari KG itu jadi gak sadar. Wah, diversion nih di belakang saya nih. Itu dia. Tiba-tiba datangnya Lukas lagi kan. Iya. Kalau misalkan Cici masih bisa gerak ya, masih bisa kabur. Lukas itu udah, apalagi Lukas jungle burst damage-nya tuh udah gede banget. Oke. Dari Kagendra sendiri mencoba untuk mencari peruntungan dengan outer turret yang didapatkan. Tapi Spear of Alpha Rehansia dengan Vengeance-nya mencoba untuk membalikan damage yang ada tapi gak bisa. Tapi tiba-tiba Diversion hadir membawa luka sekarang dari Unleash the Beast. Rehansi gak punya apa-apa lagi untuk bisa bertahan hidup. Tapi lihat bagaimana Daniel mencoba untuk mencari pertukaran. Tidak ada yang bisa berhasil dari sana. Tapi lihat bagaimana Ron yang dipisahkan dari segi tim fight-nya. Berhasil mendapatkan satu player itu Frenzy.
Tapi damage yang dimiliki Kagendra bukan hanya dari Rehan, terbesar dari Rehan, ya. Tapi masih ada Daniel, masih ada Ron. Itu yang harus diperhatikan oleh Raja. Targeting ke arah Golden udah benar, tapi sekarang Lord langsung di-setup secara cepat bahkan. Ya, sudah ada Ron, sudah ada Shogun, dan juga sudah ada Daniel yang udah siap di sana. Rehansyah dan juga JR Boy yang masih belum bisa untuk memberikan satu predict move pada teman-teman dari Kagendra. Tapi sekarang tugas dari Kagendra harus lebih aware ya sama rerumputan. Dia Wave Dragon. Wave Dragon kah? Shogun serius? Oke. Gak ada follow up juga, gak ada damage yang didapatkan. Saking Eagle Moe yang dibuka. Dan JR Boy terpaksa harus mundur. Dan informasi udah didapetin kan. Gak ada ulti nih cowoknya. Itu dia, gak ada Wave Dragon. Sakit juga. Duality dari Erca. Lordnya akan di slow push gue rasa. Target mereka yang paling utama tuh di mid lane. Mereka harus gimana caranya midnya harus dibongkar dulu. Tapi nge-follow Lord juga menjadi opsi yang bagus karena Lord udah nabrak dan lihat bottom lane udah mulai dikerubunin. Ya, dan midnya dikasih ke arah Ron juga ya. Tapi Lordnya sudah berhasil tumpaskan. Teman-teman dari Kagendra sendiri mencoba untuk ngasih pressure di arah tengah. Diversion nice. Ada diversion ke arah tengah pula untuk defensif sehingga di area midnya masih bisa untuk ditahan. Dan yes, hilang. Chance untuk dapetin ke arah outer turret. Ambil JR Boy. bawah lagi sih. Mau gak mau nih. Kita turut di bagian bottom lane salah satunya bisa dituju. Wah, Saking Eagle coba untuk mengejar ke arah paling dalam, masuk ke dalam satu base turretnya. JR Boy masih bisa menyelamatkan diri. Circle mulai dibuka, duality mulai connect. Tapi teman-teman dari Kagendra masih cukup strong untuk bisa bertahan. Dia harus berkumpul sih. Dan hati-hati dengan rumput pulang ya. Diversion itu dia salah satunya ancaman nih yang paling nyata dari Raja sekarang. Jangan sampai nanti tiba-tiba Diversion bisa teleport ke Lukasnya lagi, ke Hansa Spiana lagi, dan itu menjadi backstep yang sangat fatal buat teman-teman dari Kagendra. 1000 gold so far. Keuntungan Lordnya kecil banget sih gue rasa. Iya, karena mereka nggak dapetin tengah, di atas juga tadi nggak jalan. Tapi ngomongin damage build juga ya, karena area payback ya, kita lihat bagaimana Erca yang 40.000 dari 2 GP yang dihasilkan. Ini juga ya, ada yang kena duality, udah pasti kurangnya banyak banget. Terus kayak belum lagi yang kena splash dari damage-nya kan, lumayan sakit juga. Untuk sekarang gue ngeliat cowoknya jadi kayak memang hanya sebagai counter Matilda aja di awal, biar Matildanya nggak terlalu gila maju ke depan. Tapi untuk pick off-nya belum jalan loh dari Raja. Susah nggak sih kombinasinya? Karena nggak ada yang langsung instan gitu. Kayaknya juga biasa di depan. Mungkin jatuhnya buat musir orang aja nggak sih JR Boy ketika ada diversion. Dipisahin tim fight-nya dengan hadirnya cowok. Jadinya backup kan. Iya. Cuman dia kalau misalkan mau backup dong, tadi gue prefer Khalid sih. Jadinya kayak lebih area kan lumayan. Tapi dari segi item, Wind Swing, Brute Force, Oracle. Wah, alfanya udah jadi 4 item kuncinya nih. Item terakhir bisa ke Winter. Atau kalau dia mau Immortal juga bisa. Sementara kalau kita bandingkan dengan Hansa, Spiana, Wind Swingnya juga udah jadi. Tapi on the way ke Winter, dia langsung mau menghindari mungkin damage dari Kari biar nggak ada instant kill ke arah dia. Dan udah jadi dari Erca Winternya juga. Ini untuk safety netnya mereka sih ya. Dalam kondisi yang lagi under seperti ini ya, bisa dibilang item defense seperti itu wajib digunakan. Ya walaupun gak under banget, karena sekarang tim Raja pun udah bisa untuk melakukan aksi balasan, aksi heroik apa yang akan coba untuk dilakukan di arah Lordnya. Masih menantikan untuk hadir dari Erca dan juga Hansa Spiana. Masih didiamkan begitu saja, Lordnya terreset juga. Fancy dia jaga rumput di tempat tadi kejadian adanya Hansa Aspiana di diversion ke sana. Dan sekarang kalau menunggu diversion doang itu cukup bahaya, ditabrak. Wah, mulai ada satu gangguan dari JR Boy mencoba untuk kasih informasi setiap rumput udah dipegang oleh Kagendra. Dan ini lumayan menyulitkan Erca itu sendiri sih. Mau nggak mau butuh JR Boy atau dari Hansyah yang hadir. Tapi Ron dapetin karal dari Lordnya. Lihat bagaimana sosok dari Hansyah yang gak selamat. Tapi Unleash the Beast kembali menjadi masalah. Immortal pencet Daniel. Tetapi sampai melakukan double kill dia tersisa Erca sendirian. Spear of Alpha menutup hari dari Erca dan menjadikan wipe out untuk Kagendra. Wipe out. Ini dia bakal menjadi penutupan seharusnya. Beberapa belas detik tanpa pasif dari Bastard harusnya bakal sulit banget di defense. Dan ya, melepaskan Alpha bersama dengan Matilda, bersama dengan Valentina ketika match up dengan Lukas bukan hal yang baik. Wah, dan akhirnya dengan one straight push, satu momen untuk Kagendra masih terbang tinggi di game yang pertama. Terlalu greedy draft kah? Matilda